Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Herdiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan hasil resensi 5 artikel tentang teori dan praktik belajar. Saya Noprianti bertugas sebagai moderator dan pemateri, sementara teman saya Nurpa Wildayanti akan menjadi pemateri utama yang memaparkan kelima artikel. Setelah itu, saya akan menyampaikan perbandingan dan penutup. Untuk memulai pembahasan artikel pertama, saya persilakan kepada pemateri Nurpa Wildayanti. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan artikel yang pertama yang berjudul Eksplorasi Praktik Reflektif Guru Sekolah Dasar. Artikel ini membahas tentang refleksi yang harus dilakukan guru, baik secara individu, kolaboratif maupun berbasis siswa. Dampaknya terlihat pada peningkatan perencanaan, pengelolaan kelas, dan profesionalisme guru. Namun, masih ada kendala berupa keterbatasan waktu, kurangnya pelatihan, dan minimnya dukungan institusi. Artikel ini memperlihatkan bahwa refleksi adalah jembatan antara teori dan praktik, selaras dengan prinsip konstruktivisme dan kurikulum merdeka. Selanjutnya, kita beralih ke artikel yang kedua, yaitu mengulas teori behaviorisme dalam pembelajaran. Artikel yang kedua yang berjudul yaitu penerapan teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Teori ini memandang belajar dengan hubungan stimulus respon dengan tokoh utamanya yaitu Thorndike dan Skinner. Guru dituntut memberi penguatan positif maupun negatif, mengamati respons siswa dan menyesuaikan strategi. Artikel ini cukup kuat secara teoritis karena memberi langkah praktis, meskipun masih terbatas pada kajian pustaka dan kurang membahas aspek kognitif serta afektif. Selanjutnya, artikel yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dan teori-teori belajar dalam pembelajaran. Artikel ini menguraikan 10 prinsip belajar serta 4 teori utama, yaitu behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Penulis menekankan pentingnya integrasi antar teori agar pembelajaran lebih fleksibel, partisipatif, dan sesuai tuntutan abad ke-21. Artikel ini memberikan kontribusi besar sebagai kerangka konseptual bagi guru dan mahasiswa. Meski tidak menyajikan data empiris, jika artikel ini membahas teori secara umum, maka artikel keempat lebih spesifik membicarakan teori belajar bahasa. Artikel keempat yang berjudul Teori Belajar Bahasa. Di sini penulis memaparkan teori behavioristik, nativisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Artikel ini menekankan bahwa pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh faktor kognitif, afektif, sosial, dan biologis. Uraiannya cukup sistematis dan aplikatif bagi pembelajaran bahasa, meski analisisnya masih deskriptif dan kurang kritis. Setelah teori bahasa, mari kita beralih ke artikel terakhir yang membahas profesionalisme guru di era disrupsi teknologi. Artikel kelima ini yang berjudul yaitu profesionalisme guru di era teknologi disrupsi. Guru menghadapi tantangan dalam penguasaan teknologi, adaptasi sosial emosional, dan keterampilan teknis. Untuk menjawab tantangan tersebut, guru perlu menguasai literasi digital, kreativitas, serta 4 kompetensi utama yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Artikel ini menegaskan bahwa guru profesional harus tetap belajar sepanjang hayat agar mampu menghadapi perubahan zaman. Demikian dari pemaparan saya mengenai kelima artikel ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Noprianti.
Terima kasih kepada pemateri. Baiklah, sekarang mari kita lihat perbandingan antar artikel. Jika kita bandingkan, kelima artikel ini memiliki fokus dan kekuatan yang berbeda. Artikel pertama menekankan pentingnya refleksi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan artikel kedua lebih menyoroti teori behaviorisme yang menekankan stimulus respon dalam membentuk perilaku. Artikel ketiga lebih komprehensif karena membahas prinsip-prinsip belajar dan 4 teori utama yang dapat diintegrasikan. Artikel keempat lebih spesifik membicarakan teori pemerolehan bahasa yang relevan untuk pembelajaran bahasa. Sementara itu, artikel kelima menghadirkan isu kontemporer, yaitu profesionalisme guru di tengah tantangan era teknologi digital. Dari segi metodologi, artikel pertama dan kelima menggunakan penelitian lapangan, sehingga menghasilkan data empiris, sedangkan artikel kedua, ketiga, dan keempat berbasis literatur yang kuat secara konseptual namun kurang pada aspek praktik. Dari segi fokus, artikel kedua dan keempat cenderung menekankan teori tertentu, sementara artikel pertama, ketiga, dan kelima lebih menekankan praktik nyata dan tantangan di dunia pendidikan. Temuan penting dari keseluruhan artikel adalah bahwa teori belajar tidak dapat berdiri sendiri. Guru perlu menggabungkan refleksi diri, penerapan teori klasik, pemahaman prinsip modern, penguasaan teori pemerolehan bahasa, serta peningkatan profesionalisme agar mampu menghadapi tantangan pendidikan abad 21. Dengan kata lain, guru dituntut untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan mahasiswa. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.